Di awal film, kita diperlihatkan dengan bapak tua bernama Inuyashiki, atau biar singkat kita sebut saja Babe. Di sini dia baru pindah rumah dengan keluarganya yang bisa dibilang kurang harmonis, yaitu di mana kedua anaknya Takeshi dan Mari, serta si istri membencinya karena dianggap tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Apalagi Babe ini orangnya terlalu lembut dan kurang tegas, jadi terkesan mudah disudutkan. Penderitaannya tidak berhenti sampai di situ, karena di tempat kerja pun dia juga selalu menjadi bahan omelan oleh atasannya. このスポーツドリンクの不動在庫倉庫に山積みになってんの。 Lalu sepulang kerja tanpa sengaja Babe melihat beberapa preman yang sedang memalak seorang pria. Dia pun berbalik arah karena tidak mau terkena masalah. Tetapi ternyata Mary ada di belakangnya dan menganggap ayahnya ini pengecut karena tidak berani menolong pria tadi. Sesampainya di rumah, Babe didatangi oleh seekor anjing dengan surat di lehernya. Hanako. Dan karena iba, akhirnya dia memutuskan untuk memeliharanya. Hari berganti, di mana Babe sedang berada di rumah sakit dan mendapati dirinya menderita kanker stadium 4. Bisa dibilang ini sudah sangat parah. Sampai dokter juga berkata, selepas itu Babe langsung menelpon istrinya yang sedang bekerja, Mari yang sedang makan di kelas, dan Takeshi yang sedang dibully. Tetapi tidak ada respon. Pada awalnya, Babe akan memberitahu tentang penyakitnya, namun dia mengurungkan niatnya itu karena tidak ingin membuat kondisi keluarganya yang tidak harmonis menjadi semakin kacau. Belum lagi istrinya yang selalu ngotot menyuruhnya untuk membuang Hanako. Dengan berat hati, Babe berniat membuang Hanako di suatu tempat. Tetapi Hanako terus mengejarnya dan tiba-tiba berada di depannya. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka, di mana terlihat cahaya yang sangat terang dan menabrak Babe serta seorang pria yang kebetulan berada di tempat itu. Sepertinya itu adalah pesawat alien yang mengalami kecelakaan, dan para alien itu ingin segera pergi karena takut ketahuan oleh penduduk bumi. Mendengar Hanako menggonggong, Babe pun terbangun dan mendapati hari sudah mulai pagi. Disinilah Babe merasakan beberapa keanehan pada tubuhnya. Makanan menjadi terasa tawar baginya, merasakan haus yang berlebihan, sampai setibanya di kamar, tubuhnya mengeluarkan banyak asap dan muncul senjata dari tangannya lalu memuntahkan sup miso yang tadi dimakannya. Puncaknya adalah ketika tubuh Babe tiba-tiba mengeluarkan banyak senjata dan jelas membuatnya sangat kaget. Kita berpindah dulu ke sebuah kelas di mana terlihat Mari, meja kosong yang sangat kotor, wanita yang entah siapa namanya, dan terakhir seorang pria yang tadi tertimpa pesawat alien bersama Babe. Pria itu bernama Hiro. Di sini dia sedang mengunjungi sahabatnya yang bernama Ando untuk menunjukkan sesuatu. Telunjuknya bisa menembakkan sesuatu dan membunuh burung dengan sangat mudah. Bahkan, Hiro juga bisa mengendalikan semua benda yang memiliki mesin. Dan tentunya hal itu membuat Ando sangat kaget, apalagi saat dia melihat tubuh sahabatnya ini menjadi robot.
Di tempat lain, Babe akan dipecat oleh atasannya. Maklumlah, karena sudah tua dan tidak terlalu produktif. Dia pun sempat memohon untuk bekerja sampai masa pensiun karena masih punya tanggungan keluarga serta cicilan rumah. Tetapi sia-sia. Dalam perjalanan pulang, Babe mengambil seekor burung yang sedang sakratul maut. Dan inilah yang terjadi. Burung itu bisa sembuh hanya dengan sentuhan tangannya. Setelah itu, Babe mendengar suara. Dia pun mengikuti suara itu sampai ke rumah sakit. Dan dengan diam-diam masuk ke kamar anak tadi dirawat. Lagi-lagi dia menggunakan kekuatan tangannya. Dan berhasil. Anak itu tiba-tiba terbangun dengan kondisi tubuh yang mulai membaik. Sempat Babe akan diusir, 何やってるんですか？ケイタに何したの？ケイタ。 tetapi perhatian dokter dan si ibu teralihkan oleh si anak yang tiba-tiba sadar. 僕が救った。 Keesokan harinya, Ando kembali masuk sekolah, di mana setelah sekian lama dia membolos karena sering dibully oleh temannya bernama Tae-chan. Namun kali ini Hiro mampu melindunginya. Bahkan sempat menodongkan jari telunjuknya. Untunglah ditahan Ando. ヒロ、 Sepulang sekolah, Hiro ditahan oleh wanita yang tadi sempat kubahas. Dia bernama Sion dan sedang mengungkapkan perasaannya kepada Hiro. Hiro pun membalas ungkapan itu dengan, ありがとう。嬉しいよ。 ternyata Hiro juga mempunyai nasib yang kurang beruntung sama seperti Babe, di mana ayahnya menikah lagi kemudian meninggalkan ibunya yang harus menghidupinya sendirian. Namun walaupun begitu, si ibu sering menyuruhnya untuk pergi menemui si ayah untuk tahu bagaimana kabarnya. Sebenarnya Hiro diterima dengan sangat baik di keluarga baru ayahnya. お兄ちゃんとゲームしたいな。ダメよ。今日はお兄ちゃん、私と映画見るんだから。 Tetapi tetap saja dia sangat membencinya. Si ayah hidup dengan tenang dan senang di sini, sementara di sisi lain ibunya harus hidup susah serba berkekurangan. Sempat Hiro menodongkan jari telunjuknya ke ayahnya sendiri, tetapi dia tidak menembaknya. 母さんがよろしく言ってた。 Dalam perjalanan pulang, Hiro mendapati sebuah keluarga yang sedang bersukaria membahas masa depan anaknya. Mungkin disinilah amarah dan rasa cemburu Hiro terpicu. Dan dia pun melampiaskan keapesan hidupnya dengan membunuh satu keluarga itu. バン。バン。 Di sisi lain, Babe mendengar anak dari keluarga tadi yang meminta pertolongan. Sangat disayangkan saat dia datang, keluarga itu sudah habis dibantai. Dan Hiro yang melihatnya langsung menembaknya. Tentunya Babe bisa bangun lagi. Dan dia menyadari bahwa pembunuh itu adalah orang yang tertabrak UFO bersamanya. Tetapi sepertinya Hiro lupa akan Babe. Keesokan harinya, Hiro mulai memanfaatkan tangan ajaibnya. Uang itu lalu diberikan kepada Ando tetapi ditolak. Dia mencurigai bahwa Hiro adalah pembunuh dari keluarga semalam. Karena sesuai berita, keluarga itu seperti mati tertembak tetapi tidak ada peluru yang ditemukan. Ini sama persis yang dilakukan Hiro saat menembak burung. Tanpa peluru bagaikan sulap. Sampai akhirnya persahabatan mereka pun terpecah, di mana Ando tidak mau lagi bertemu dengan Hiro. Bukannya marah, Hiro malah mengatakan, わかった。でもちゃんと学校は行けよ。 disinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya Hiro adalah teman yang baik. Sesampainya di rumah, baik Babe ataupun Hiro mengalami masalah hidupnya masing-masing, di mana ibu Hiro mengatakan bahwa dirinya menderita kanker pankreas dan sudah menyebar ke paru-paru. なんで母さんばっかこんな目に遭うんだよ。お母さん死にたくない。
Sementara Babe mendapati keluarganya makin tak karuan. Takeshi mencuri uang ibunya, si ibu terlibat investasi bodong, dan si Mari yang ketahuan sering membolos sekolah. Dan lagi-lagi masalah bermuara ke Babe, di mana dia dianggap tidak bisa mencukupi keluarganya. Walaupun sudah mencoba untuk tetap tegar dan bertekad untuk terus berjuang, tetapi Mari mengatakan, dan itu membuatnya sangat terpukul. Ketika Babe sedang galau di dalam kamarnya, dia mendengar suara, disinilah semangatnya kembali muncul. Dan dia langsung terbang ke tempat orang yang meminta tolong bersama Hanako. Sudah bisa ditebak bahwa orang itu adalah Ando. Singkatnya, mereka saling bercerita, di mana Ando menceritakan sahabatnya yang berubah menjadi robot dan membunuh orang. Sementara Babe juga menceritakan kondisinya sendiri, serta menjelaskan bahwa kemungkinan besar Hiro adalah orang yang pernah tertabrak UFO bersamanya. Hari pun berganti. Di sini Ando memberitahu Babe soal kemampuan yang pernah ditunjukkan oleh Hiro. Kemudian Babe belajar melakukannya. Di sisi lain, Hiro mendapatkan kabar baik, yaitu semua sel kanker di tubuh ibunya sudah hilang. Ya, kita tahulah kalau semua itu karena kekuatan ajaibnya. Sama seperti waktu Babe menyembuhkan anak koma di rumah sakit. Namun tanpa disangka-sangka, dalam perjalanan pulang Hiro dicegat oleh beberapa polisi yang akan menangkapnya atas dugaan kasus pembunuhan sebuah keluarga beberapa hari yang lalu. Sempat terjadi pengejaran yang sengit. Sampai akhirnya Hiro bisa meloloskan diri. Seketika Jepang langsung heboh dengan kasus kejahatan Hiro ini dan menuai kecaman dari banyak pihak. Hiro pun merenung di suatu tempat dan tanpa sengaja bertemu dengan Shion, wanita yang menyukainya. Lalu dia diajak pergi ke rumahnya. Di sini Shion hanya tinggal bersama neneknya dan kebetulan TV mereka rusak. Jadi mereka tidak menyadari bahwa Hiro adalah buronan. Kembali ke Babe yang sudah menunjukkan sedikit kemajuan. Selepas latihan, dia langsung meminum sebotol air sebagai bahan bakarnya. Tetapi tiba-tiba tubuhnya menolak air itu dan mengeluarkannya lagi. Setelah dicek, ternyata itu adalah minuman olahraga yang mengandung garam. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa tubuh robotnya ini anti garam. Terbukti dengan sup miso yang pernah dia muntahkan. Baru saja sembuh, ibu Hiro sudah mendapatkan masalah. Kemudian Hiro makin kaget setelah melihat berita live. Setelah itu Hiro mendapati perbincangan di media sosial yang menjelek-jelekkan ibunya. Bahkan ada juga yang menyebar alamat rumahnya untuk membuat masalah ini semakin besar. Hiro pun langsung melacak dan menemukan seorang netizen biadab provokator dari kerusuhan di media sosial. Awalnya orang itu masih bisa tertawa. Tetapi akhirnya mati. Bahkan Hiro juga membunuh semua orang yang membicarakan ibunya di media sosial. Sampai suatu malam, Shion menyadari apa yang sudah terjadi. Hiro pun mengakui semua kejahatannya dan menunjukkan wujud aslinya. Lalu membawanya terbang. Bukannya takut akan Hiro, Shion malah berkata, disinilah Hiro merasa bahwa hanya Shion seorang yang mengerti keadaannya.
Suatu malam rumah Shion dikepung oleh polisi yang mengetahui Hiro di sana. Lalu seketika dan Hiro membalasnya. Lagi dan lagi Hiro harus kehilangan orang yang disayanginya. Keesokan harinya, berita mengenai Hiro kembali heboh. Babe pun menyuruh keluarganya untuk tetap di rumah, tetapi mereka menolak. Melalui layar monitor kota, Hiro menyatakan perang kepada Jepang. Dia akan membunuh semua warga Jepang dimulai dengan kotanya sendiri, yaitu Shinjuku. Orang-orang pun berkerumun dan seketika pembantaian dimulai. Sementara di sisi lain, Babe mendengar jeritan minta tolong yang sangat banyak. Dia pun yakin bahwa ini adalah ulah Hiro, jadi siap tidak siap dia harus menghentikannya. Tak lupa Babe juga membawa air mengandung garam yang tadi sempat dibahas. Pembunuhan pun meluas sampai ke Mari dan teman-temannya yang sedang karya wisata. Kemudian, Babe dan Ando membajak siaran Hiro dan mengedukasi warga untuk tidak melihat ponsel, TV, atau semacamnya agar tidak dibunuh. Hiro yang tidak kehabisan akal lalu mulai menembakkan beberapa misil dari tubuhnya. Sehingga dengan nekat Babe langsung mendatanginya. Awalnya sempat terjadi percakapan singkat, sampai akhirnya Babe menembak. Dan terjadilah aksi pengejaran. Hingga akhirnya Babe menabrak helikopter yang ditumpangi oleh reporter, disusul dengan Hiro yang menendang lalu membunuh pilotnya. Walaupun Babe sempat menyelamatkan seorang reporter, namun tiba-tiba Hiro datang dan membunuhnya. Lagi-lagi terjadi percakapan di antara mereka. Sembari itu, Hiro juga akan meminum sebotol air untuk mengisi tenaganya, namun ditembak oleh Babe. Tetapi ini adalah jebakan, supaya air garam yang disiapkan Babe diminum oleh Hiro. Setelah itu, Hiro kembali melancarkan serangan dengan sangat brutal. Sampai ketika mereka berada di tempat yang tinggi di mana posisi Babe mulai terancam, tiba-tiba tubuh Hiro konslet dan dia menyadari bahwa sudah dijebak. Seketika Babe menembaknya. Kemudian Hiro terjatuh dan meledak. Babe pun bergegas untuk menyelamatkan Mari. Walaupun pada awalnya Mari sempat sekarat, untunglah masih bisa terselamatkan dengan tangan ajaibnya. Namun tiba-tiba Hiro masih hidup dan menghajar Babe habis-habisan. Bahkan dia juga akan membunuh Mari, agar Babe tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tercinta. Setelah Mari dijatuhkan, Babe langsung mengumpulkan kekuatannya dan memukul Hiro sampai ambyar. Beruntunglah juga untuk Mari yang sekali lagi berhasil diselamatkan. Hari pun berganti dan dikabarkan bahwa Hiro sudah tewas. Walaupun ini hanyalah settingan untuk membuat warga tidak khawatir, karena sebenarnya pihak kepolisian tidak menemukan mayat Hiro, melainkan hanya serpihan logam di TKP. Beralih ke Babe yang kembali menjalani hidup dengan normal,
Tampak juga Mari yang bertingkah seperti tak terjadi apapun. 真のヒーローはどこにいるのでしょうか。 Di sisi lain, ternyata Hiro masih hidup dan mengunjungi Ando. Ando pun tampak sedih melihat sahabatnya ini sambil berkata, 友達だろ。 bahkan dia juga memperlakukan Hiro seperti tidak terjadi apa-apa. Namun saat dia berpaling dan mengajak bermain game, tiba-tiba Hiro sudah menghilang.